Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan teori dari salah satu tokoh psikologi yaitu Hans J. Eysenck. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Anum Safitriyanti, yang kedua Saidati Natalita Azhara, yang ketiga Aina Yesa Parmasta, yang keempat Rafli Fadila. Tipologi biologis. Ada 3 orang yang berpengaruh besar terhadap Eysenck. Yang pertama Karl Bird, yang kedua Charles Spearman, dan yang ketiga Ivan Pavlov. Bird dan Spearman sebagai profesornya menunjukkan kepadanya bahwa kepribadian menjadi sangat baik kalau diteliti secara psikometrik. Pavlov yang tidak dikenalnya secara pribadi meneladani bahwa struktur kepribadian itu mempunyai dasar-dasar biologis. Dua sisi pengaruh itu membuat teori Eysenck sangat kuat komponen psikometrik dan biologisnya. Eysenck merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam bidang diferensial psikologis. Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang membentuk kepribadian seseorang. Pengklasifikasian perilaku merupakan hal yang sangat esensial sebagai tahapan awal untuk mengukur perilaku manusia, dan analisis faktor merupakan alat atau cara terbaik dalam mengklasifikasikan perilaku manusia. Eysenck berpendapat dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan trait. Namun, dia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari dari lingkungan. Menurutnya, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme. Sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan, pola tingkah laku itu berasal dari dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku. Yang pertama, sektor kognitif atau intelligence. Lalu yang kedua, sektor pertama adalah sektor kognitif atau intelligence. Yang kedua, sektor konatif atau karakter. Yang ketiga, sektor afektif atau temperamen. Dan sektor somatik atau constitution. Selanjutnya ada hierarki faktor-faktor kepribadian. Kepribadian sebagai organisasi tingkah laku oleh Eysenck dipandang memiliki 4 tingkatan hierarkis, berturut-turut dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang rendah. Ada tipe, traits, dan juga respon spesifik. Hierarki tertinggi. Tipe kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Lalu hierarki kedua, trait kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Ini adalah disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Lalu hierarki ketiga, kebiasaan tingkah laku atau berpikir. Kumpulan respon spesifik tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Lalu hierarki rendah. Respon spesifik tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. B. Tipe. Eysenck menemukan dan mengelaborasi 3 tipe E, N, P tanpa menyatakan secara eksplisit peluang untuk menemukan dimensi yang lain pada masa yang akan datang. Namun, dari pendekatan metodologi yang sangat terbuka di mana Eysenck menyerap berbagai konsep dari banyak pakar, terkesan penambahan dan penyempurnaan terhadap teorinya sebagai sesuatu yang wajar. 1. Ekstraversi. Istilah ekstraversi dan introversi dipakai mula pertama oleh Jung. Menurut Jung, ekstraversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi, sedangkan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Konsep Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan pemakaian istilah itu secara populer. Ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh trait-trait di bawahnya, dan introversi adalah kebalikan dari trait ekstraversi, yakni tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, penakut. Eysenck yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dan introversi adalah tingkat keterangsangan korteks, kondisi fisiologis yang sebagai besar bersifat keturunan. Chal adalah gambaran bagaimana korteks mereaksi stimulasi indrawi. Chal tingkat rendah artinya korteks tidak peka, reaksinya lemah. Sebaliknya, Chal tinggi, korteks mudah terangsang untuk bereaksi. Orang yang extroversion, Chal-nya rendah, sehingga dia banyak membutuhkan rangsangan indrawi untuk
mengaktifkan korteksnya. Sebaliknya, introversi call-nya tinggi, dia hanya membutuhkan rangsangan sedikit untuk mengaktifkan korteksnya. Sehingga, orang yang introvert menarik diri, menghindar dari riuh rendah situasi di sekelilingnya, dapat membuatnya kelebihan rangsangan. 2. Neuroticisme. Seperti ekstraversi, introversi. Neuroticisme, stability, mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Juga ada keseragaman antara orang kembar identik lebih dari kembar fraternal dalam hal jumlah tingkah laku antisosial dan asosial seperti kejahatan orang dewasa, tingkah laku menyimpang pada anak-anak, homoseksualitas, dan alkoholisme. 3. Psikotisme. Orang yang skor psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empati, kreatif, keras hati. Sebaliknya, orang yang skor psikopatismenya rendah memiliki trait merawat atau baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Seperti pada ekstraversi dan neurotisme, psikotisisme mempunyai unsur genetik yang besar. Secara keseluruhan, 3 dimensi kepribadian itu 75% bersifat herediter dan hanya 25% yang menjadi fungsi lingkungan. Seperti pada neurotisme, psikotisisme juga mengikuti model stres diatesis. Orang yang variabel psikotismenya tidak harus psikotik, tetapi mereka mempunyai predisposisi untuk mengidap stres dan mengembangkan gangguan psikotiknya. Pada masa orang hanya mengalami stres yang rendah, skor P yang tinggi mungkin masih bisa berfungsi normal. Tetapi ketika mengalami stres yang berat, orang menjadi psikotik yang ketika stres yang berat itu sudah lewat, fungsi normal kepribadian sulit untuk diraih kembali. 4. Kecerdasan. Eysenck sesungguhnya ingin memasukkan kecerdasan sebagai dimensi keempat dari kepribadian. Seperti 3 dimensi yang lain, kecerdasan lebih banyak dipengaruhi oleh keturunan. Namun penelitian di sekitar kecerdasan masih belum dapat mengelaborasi faktor kecerdasan itu dengan keseluruhan kepribadian manusia. Banyak kontroversi datang hubungan antara kecerdasan dengan ras yang belum terselesaikan. Eysenck berpendapat bahwa kecerdasan berpengaruh penting dalam kepribadian. Ia mencatat bahwa individu dengan IQ 120 mempunyai kepribadian yang lebih kompleks dibanding individu dengan IQ 80. Eysenck berpendapat bahwa 80% kecerdasan dipengaruhi oleh faktor keturunan dan 20% dibentuk dari lingkungan. C. Pembentukan kepribadian. Teori kepribadian Eysenck menekankan peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisisme, dan psikotisme, juga kecerdasan. Sebagian didasarkan pada bukti hubungan korelasional antara aspek biologis seperti CAL dan ANS dengan dimensi kepribadian. D. Aplikasi. 1. Metode penelitian. Seperti teori traits, pada umumnya, teori Eysenck menawarkan variabel-variabel yang mudah dikembangkan menjadi definisi operasional, sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian yang aplikatif. Nama Eysenck tidak berkibar di lingkungan psikologi kepribadian, karena karya tulisnya mencakup minat yang luas, mulai dari pengukuran kepribadian, perilaku seksual, merokok dan kanker, adiksi narkotik, hipnosis, kepribadian dan penyakit jantung, kepribadian dan kanker, terapi tingkah laku, kecerdasan, hipnosis, dan bahkan politik. Dia termasuk 10 besar pakar psikologi dengan karya tulis terbanyak. Semua tulisannya berkat dari persepsi, biologi, dan genetik. 2. Asesmen kepribadian. Di antara instrumen-instrumen yang pernah dikembangkannya, ada 4 inventory yang pengaruhnya luas, dalam arti dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien.
maupun dalam arti menjadi ide untuk mengembangkan tes yang senada. A. Multi Personality Inventory (MPI), mengukur E dan N dan korelasi antara keduanya. B. Eysenck Personality Inventory (API), mengukur E dan N secara independen. C. Eysenck Personality Questionnaire (APQ), mengukur E, N, P merupakan revisi dari API, tetapi API hanya mengukur E dan N masih tetap dipublikasikan. D. Eysenck Personality Questionnaire Revisit (APQR), revisi dari APQ. E. Evaluasi. Teori trait faktor dari Eysenck dan Kettle merupakan contoh penelitian kepribadian yang dengan pendekatan yang sangat empirik. Teori itu dikembangkan melalui pengumpulan data dari responden yang jumlahnya sangat besar, mengkorelasikan skor-skor yang diperoleh, dilakukan analisis faktor terhadap matriks korelasinya, dan memakai simpulan faktornya sebagai aspek penting dalam psikologi. Dengan kata lain, teori trait faktor pakar pada dasarnya telah menyadari dan meyakini adanya hubungan antara kepribadian dengan sistem neurologis manusia. Namun, baru Eysenck yang mencoba menunjukkan bentuk hubungannya secara nyata dengan konsep CAL dan ANS. Ini menjadi awal dari psikobiologi dan neurokimia yang menjadi topik psikologi kontemporer. Terima kasih.